kalian hari ini? Masih semangat? Tentu, meskipun masih kita berkegiatan belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap senang ya, agar bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan lupa jaga kesehatan. Anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan pelajaran yang Ibu bawakan kali ini. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Ya, pada kegiatan kali ini kita belajar bahasa Indonesia tentang pidato persuasif. Masih ingat anak-anak apa pidato persuasif pada pertemuan minggu yang lalu? Ya, pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan di depan khalayak dengan tujuan memengaruhi, membujuk, mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu yang disampaikan oleh orator. Kali ini kita akan belajar menyajikan teks pidato persuasif. Sebelum kita menyajikan teks pidato persuasif, kita akan belajar dulu menelaah pidato persuasif dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. 2. Menyajikan gagasan, pikiran, pesan, arahan dalam pidato persuasif. Anak-anak, untuk menyampaikan pidato ada berbagai macam cara. Cara itu disebut metode. Di antaranya adalah metode memoriter. Metode ini dilakukan dengan cara hafalan. Biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar berpidato, misalnya pelajar. Metode manuskrip. Metode ini dilakukan dengan cara membaca naskah. Naskah dibaca seutuhnya oleh pejabat pada saat acara resmi, misalnya saat upacara bendera untuk memberikan sambutan atau pada saat rapat-rapat. Metode impromptu. Metode ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau dadakan. Biasanya digunakan pada acara tidak resmi, misalnya sambutan pada saat acara ulang tahun atau perkawinan. Metode ekstemporan. Metode ini dilakukan dengan cara membawa catatan yang berisi pokok-pokok pidato atau kerangka pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Batu Sopang, Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku yang saya cintai. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan dan berkat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi itu sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari kita. Anak-anakku yang berbahagia, sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan dengan menggunakan teknologi di dalam keluarga kita. Misalnya kita bisa menggunakan telepon genggam. Kita juga bisa dimudahkan oleh teknologi dalam urusan rumah tangga, seperti mencuci baju dengan mesin cuci, kemudian menanak nasi dengan listrik atau rice cooker. Bahkan kita juga dimudahkan dengan adanya internet yang tentunya sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Internet
bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi, bahkan juga bisa untuk menghilangkan rasa penat ketika kita seharian bekerja dan kita menggunakan manfaat itu dengan bermain yang disediakan oleh internet. Anak-anakku, ya, teknologi sendiri itu sekarang tergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Mau memandang negatif atau memandang positif. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Maka kita harus bijak memanfaatkan teknologi itu. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Anak-anak, setelah kalian menyimak pidato tadi, mari kita cermati struktur teks umum pidato. Ada pembuka, ada isi pidato, ada penutup. Anak-anak, mari kita cermati lebih dalam. Struktur dari pidato ada pembuka yang isinya salam pembuka, salam penghormatan, ucapan syukur, penyampaian tema atau topik dari pidato. Struktur isi berisi pengenalan isu, penyampaian fakta dan argumen, penyampaian simpulan yang berisi ajakan atau saran. Bagian penutup ada kesimpulan, permohonan maaf, salam penutup. Mari kita cermati lebih dalam lagi. Struktur isi pidato ada pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan, atau disebut juga latar belakang. Selanjutnya, didukung oleh argumen. Argumen berupa sejumlah pendapat penulis, pembicara yang terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Di sini disampaikan sejumlah fakta, data untuk memperkuat argumen. Kemudian ada ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca, pendengarnya untuk melakukan sesuatu atau menyampaikan secara tersurat maupun tersirat. Anak-anak, selain memiliki ciri struktur, ternyata pidato persuasif juga memiliki ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif, silakan kalian simak tayangan berikut. Anak-anak, pada akhir kegiatan pembelajaran nanti, setelah ini kalian mampu menyajikan pidato persuasif. Tapi sebelum kalian bisa menyajikan pidato persuasif, mari kita pahami dulu tentang seluk-beluk pidato. Yang pertama, kita pahami metode pidato persuasif. Yang kedua, kita memahami struktur teks pidato persuasif. Yang ketiga, kita pahami kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Tadi anak-anak, kegiatan pembelajaran kita tentang menelaah teks pidato persuasif. Semoga tayangan ini akan memperjelas pemahamanmu. Jika kurang jelas, tanyakan pada gurumu.
Kali ini juga setelah pembelajaran menelaah ini, kalian diminta untuk membuat pidato persuasif, kemudian menyajikannya dalam bentuk pidato secara lisan. Untuk itu, silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh gurumu. Demikian, selamat bekerja, semoga kalian sukses, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, segera COVID hilang dari bumi Indonesia. Terima kasih. As a gift, and hope that you'll take it into her side.